Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta kami, Allah dan Juru Selamat kami, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 13, ayat 3, ayat 17, ayat 25, dan ayat 31. Tertulis demikian. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau diangkat Tuhan, maka kita harus kuat mental dan siap dengan segala tantangan. Kalau mau mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus siap menghadapi perjuangan dan melangkah dengan iman. Tuhan mau menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tapi jangan sampai kita menjadi kepala yang bermental ekor. Lebih baik ekor yang bermental kepala, sebab suatu saat pasti akan diangkat Tuhan. Raja Saul adalah kepala bagi seluruh bangsa Israel. Dia adalah raja, tapi mentalnya mental ekor. Dia ketakutan melihat Goliat. Sebaliknya Daud yang begitu muda, badannya juga biasa-biasa saja. Waktu itu ibarat seperti ekor, masih berstatus pengikut, rakyat biasa, tapi dia punya mental kepala. Ketika dia melihat Goliat, tidak ada ketakutan padanya, sebab dia percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Dalam Bilangan 13 ini, tertulis tentang 12 orang kepala suku Israel yang dikirimkan oleh Musa untuk melihat-lihat keadaan negeri Kanaan. Negeri itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, kepada nenek moyang mereka juga, yang dulunya sudah pernah tinggal di sana, yaitu Abraham dan Ishak, juga Yakub. Sekalipun Yakub tidak tinggal sepanjang umur hidupnya di sana, karena ia pindah ke Mesir atas permintaan Yusuf. Dari 12 orang kepala suku Israel ini, hanya Yosua dan Kaleb yang benar-benar bermental kepala, bermental seorang pemimpin. Mereka tidak takut dengan kesukaran dan tantangan yang ada. Mereka percaya pada penyertaan dan kuasa Tuhan. 10 kepala suku lainnya ketakutan melihat penduduk Kanaan. Mereka tidak punya iman. Mental mereka lemah, langsung kecut ketika melihat penduduk negeri Kanaan, yang sebagian berperawakan besar bagaikan raksasa. 10 orang kepala suku ini memberikan laporan bagaimana mereka sudah melihat negeri itu. Tapi informasi yang mereka berikan menimbulkan ketakutan di antara rakyat dan membuat mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke negeri perjanjian itu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka menguatkan hati bangsa Israel. Tapi sayangnya, mayoritas dari mereka sudah terkontaminasi dengan kekhawatiran dan ketakutan yang disampaikan oleh 10 orang kepala suku itu. Pada akhirnya dari 12 orang kepala suku yang pernah melihat-lihat keadaan Kanaan, hanya 2 kepala suku saja, yaitu Yosua dan Kaleb beserta keluarganya yang masuk ke tanah perjanjian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Milikilah mental sebagai kepala sebelum kita benar-benar diangkat Tuhan. Jangan sampai posisi kita saat ini sudah kepala, tapi masih bermental ekor, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, tidak percaya pada penggenapan janji Tuhan. Orang yang bermental kepala tidak mengandalkan diri mereka sendiri, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Sedangkan orang yang bermental ekor selalu mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki iman, mental yang kuat, yang bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi segala persoalan. Jangan takut dengan tantangan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada penggenapan janji Tuhan tanpa iman percaya kepadanya. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk tetap kuat dan diangkat Tuhan untuk mengalami penggenapan janji-janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami. Firman-Mu memberikan kami sukacita. Di dalam Engkau Tuhan kami punya harapan. Sebab Engkau Tuhan Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Engkau lebih dari sanggup untuk menolong kami. Engkau belum selesai dengan kami Tuhan. Engkau masih akan menyatakan mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Sampai kami menjadi pemenang-pemenang dan mengalami penggenapan janji Tuhan yang indah dan sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan dan sertai kami, agar kami senantiasa berkemenangan dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami jawaban doa. Kami alami mujizat Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa menjadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.